Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Bagogo. Katanya kalau libur bilang ya Min, biar nggak nungguin. Aduh, gimana ya? Dadaan teman-teman. Dan juga kalau misalnya Mimin udah sore banget atau jam 10-an malam kok belum upload ya, mungkin kalian tidur aja. Besok ya baru bisa diupload gitu kan. Makasih banyak Bang Bagugu, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya sekeluarga. Amin. Yuk kita langsung pada video terbaru. Langit di atas wilayah manusia diselimuti kabut energi kekal yang tampak mengembun dari dasar realitas itu sendiri. Di tengah ketegangan yang menyelimuti seluruh alam semesta asli, Lo Feng berdiri di aula utama istana wilayah manusia. Dahi pemuda itu mengernyit, ekspresinya dipenuhi kebingungan dan kegelisahan. Ketika Dewa Leluhur memberi perintah, bukankah perintah itu ditegakkan dengan kekuatan absolut? Bukankah mereka bisa mengakses kekuatan tingkat 6 Universe Master hanya dengan harta karun sejati tingkat atas? Sebuah tawa lirih bergema lembut di aula yang luas dan sunyi itu. Pemimpin kota primal duduk tenang di singgasananya, mengenakan jubah panjang bersulam pola dimensi yang terus bergerak. Senyumnya tidak menyiratkan penghinaan, melainkan pemahaman yang dalam, sebuah rahasia kosmik yang telah lama terpendam. Lo Feng, kau belum sepenuhnya memahami hakikat dari kekuasaan tertinggi, katanya sambil menggeleng pelan. Yang disebut perintah yang ditegakkan dengan ketat bukanlah kekuasaan pribadi para dewa leluhur, melainkan hak istimewa yang diberikan oleh kesadaran sejati dari alam semesta itu sendiri. Tapi ada syaratnya. Hak itu berlaku hanya terhadap makhluk biasa. Ketika mereka berhadapan dengan Universe Master lainnya, hak istimewa itu dicabut. Lo Feng menatapnya, matanya membelalak. Jadi, semesta itu sendiri bisa mencabut kekuatan mereka. Itu benar, pemimpin kota primal mengangguk pelan. Asal-usul alam semesta memilih siapa yang diberi kekuatan dan siapa yang tidak. Tiga dewa leluhur, mereka bukan terugat dalam arti bebas. Mereka adalah perwakilan. Mereka diberi teknik tingkat tertinggi, tapi juga dibebani dengan batasan. Lo Feng berbisik, sama seperti teknikku, yaitu akulah alam semesta. Itu persis, tapi warisan mereka lebih dalam, lebih tua, lebih menyatu dengan niat asli semesta. Teknik mereka tidak dikembangkan sendiri, melainkan diwariskan langsung oleh semesta. Pemimpin kota primal menatap Lo Feng dengan lebih tegas. Mereka berada pada tingkat yang sama dengan Universe Master, tetapi bukan Universe Master sejati. Mereka terkekang oleh hukum semesta. Lo Feng perlahan mengangguk. Potongan-potongan teka-teki mulai menyatu di dalam pikirannya. Kalau begitu, lanjutnya, mengapa mereka tidak langsung menyelesaikan konflik di samudera semesta? Jika mereka setara dengan terugat, mengapa tidak menaklukkan semuanya? Karena mereka tidak bisa, jawab pemimpin kota primal singkat. Mereka terikat. Tidak sebebas guru origin, mereka tidak bisa bergerak sesuka hati. Pemimpin kota primal kembali duduk, sorot matanya tajam. Sekolah dewa leluhur diciptakan oleh asal-usul alam semesta. Tiga makhluk agung dipilih, diberi teknik warisan dan hak istimewa. Tapi imbalannya adalah tanggung jawab. Mereka harus menjaga keseimbangan, bukan mendominasi. Dan suatu hari, ketika era semesta ini berakhir, barulah mereka bebas. Barulah mereka bisa menjadi terugat yang sejati. Lo Feng terdiam, beratnya takdir kosmik para dewa mulai terasa nyata. Tapi ia tahu satu hal, manusia harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Lalu, bagaimana dengan aliansi binatang luar angkasa dan para Universe Master penyendiri? Tanyanya.
Masih menunggu, jawab pemimpin kota primal. Kekuatan-kekuatan besar yang menganggur itu masih ragu, tapi mereka bisa menjadi kunci. 100 Universe Master bisa menyamai 10 Trugat. Jika kita berhasil menarik mereka ke pihak kita, para Trugat tidak akan menjadi ancaman. Ia menatap Lo Feng dalam-dalam. Dari petarung Undying hingga Trugat, itulah cara peradaban kuno membangun kekuatan. Pilar kekuatan dibentuk secara sistematis, dan jika suatu saat manusia memiliki 2 eksistensi sekuat guru origin, maka tidak akan ada yang bisa melawan kita. Lo Feng mengepalkan tinjunya. Kami akan sampai ke sana. Beberapa hari kemudian, di ruang pertemuan kuno, Lo Feng berdiri di hadapan ras makhluk batu raksasa. Ia membawa sesuatu yang lebih kuat dari kekuatan janji perlindungan. Kau lihat sendiri, katanya dengan tegas. Tak satu pun dari para Universe Master yang bergabung dengan kami mati. Aku tidak akan membual soal kekuatan kami. Aku tahu kekuatan lawan kita besar, tapi kami punya sesuatu yang mereka tidak punya, yaitu jaminan. Ia mengangkat kepalanya. Perahu mausoleum, menara penjara hitam, menara bintang, 3 senjata utama. Jika kau bergabung dengan kami, keselamatanmu bukan hanya janji kosong. Makhluk batu itu terdiam. Apakah kamu takut dibalas dendam? Kami akan memusnahkan siapapun yang menyerangmu, kata Lo Feng dengan penuh keyakinan. 6 kekuatan besar telah bersatu. 300 Universe Master, kami bisa membentuk 6 tim besar. Tidak peduli seberapa kuat harta mengejutkan pikiran itu, mereka tidak bisa menjangkau semua tim sekaligus. Dan jika kami menyebar 10 juta kilometer, efeknya akan berkurang drastis. Dan ingat, ia menatap makhluk batu itu dengan lebih tajam. Jika mereka menang, mereka tidak akan membaginya denganmu. Tapi jika kita menang, kita semua akan naik bersama. Waktu berlalu kembali. Di wilayah Kaisar Timur, Lo Feng duduk dengan tenang saat proyeksi leluhur Kaisar Timur muncul di hadapannya. Batu memori yang terakhir kali kau berikan tidak berguna, kata sang leluhur. Tapi jika kau memberiku yang kedua, aku akan memberimu 8 harta karun sejati tingkat tertinggi. Lo Feng menatapnya tanpa gentar. 4 harta sejati tingkat tertinggi sudah cukup, dan aku akan mempertimbangkan memberimu yang kedua. Apakah kau akan menipuku lagi? Tidak, jawab Lo Feng tegas. Tapi aku tahu nilai dari batu itu. Yang pertama saja sudah luar biasa. Ketegangan memuncak. Tapi leluhur Kaisar Timur tahu ia tidak punya pilihan lain. Lo Feng memegang satu-satunya jalan menuju trandensi. Akhirnya, langit di atas semesta asli terasa lebih berat. Segala sesuatu mendekati titik balik. Para Trugat bersiap. Ras-ras besar mengamati, dan dari kejauhan, samudera semesta bergetar dalam kerinduan untuk ikut campur. Namun mereka tidak bisa. Brengsek, seru salah satu ras. Kalau kami bisa masuk ke alam semesta asli, kami akan paksa manusia membagikan rahasia trandensi mereka. Tapi batas tak kasat mata tetap memisahkan mereka. Di suatu tempat dalam dimensi, suara mengalir dari pemimpin kota primal terdengar. Lo Feng, segeralah bersiap. Kita sudah berada di ambang perubahan besar. Lo Feng menatap ruang kosong di depannya, merasakan sesuatu yang jauh lebih besar sedang datang. Perang yang akan mengubah nasib alam semesta tinggal selangkah lagi. Di dalam aula yang luas, Lo Feng tiba-tiba muncul setelah teleportasi, langsung memindai sekelilingnya dengan pemandangan tajam. Ruangan itu, meskipun megah dan penuh dengan nuansa misterius, terasa lebih berat dari biasanya. Beberapa saat setelahnya, berbagai sosok mulai bermunculan berturut-turut, satu demi satu, hingga akhirnya termasuk pemimpin kota primal yang berdiri tinggi dengan aura yang mengesankan. Total, ada 19 Universe Master manusia yang hadir di sana. Semua Universe Master manusia hadir tanpa terkecuali, tak satu pun ada yang absen. Lo Feng, yang telah terbiasa dengan situasi yang menegangkan, merasa sebuah tekanan yang tidak biasa menyelimuti dirinya. Meskipun beberapa Universe Master masih tersebar di alam semesta asli, namun sekarang avatar-avatar mereka yang didukung oleh kekuatan ilahi telah berkumpul di sini. Di dalam aula yang megah ini, sesuatu yang besar yang mungkin dapat mengubah arah perang
tengah terjadi. Lo Feng menatap pemimpin kota primal dengan perasaan yang tidak bisa ia sembunyikan. Selama ini dia tahu betul bahwa pemimpin kota primal tidak akan pernah memanggil seluruh Universe Master manusia begitu saja, kecuali ada situasi yang sangat mendesak. Bahkan ketika perang besar melawan gabungan kekuatan dari 3 ras terjadi, hal semacam ini tidak pernah terjadi. Semua Universe Master berkumpul dalam satu tempat ini adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap sepele. Di dalam aula, suasana terasa semakin tegang. Semua Universe Master memasang ekspresi serius dan tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Keheningan yang menegakkan begitu mendalam sampai-sampai hampir bisa dipotong dengan pisau. Tak ada yang berani membuka suara. Bahkan Lo Feng yang biasanya selalu terbuka dengan pendapatnya, kali ini memilih untuk menunggu. Semua mata tertuju pada pemimpin kota primal yang berjalan perlahan menuruni tangga besar. Ketika dia sampai di bawah, pemimpin kota memandang sekeliling, menatap setiap wajah Universe Master, dan akhirnya berkata dengan nada berat, "Semuanya, situasinya telah mengalami perubahan besar. Aku baru saja menerima laporan yang sangat mengejutkan. Ras-ras yang tersebar, yang selama ini dianggap lemah dan tidak memiliki kekuatan besar, telah melakukan sesuatu yang tidak terduga." Master Longyan yang sedang tidak sabar langsung mengangkat tangannya dan bertanya, "Apa yang terjadi? Ras-ras itu apa yang mereka lakukan?" Suara-suara serupa terdengar dari para Universe Master lainnya yang semakin cemas dengan apa yang sedang dikatakan pemimpin kota primal. Lo Feng yang sejak tadi terdiam memandang pemimpin kota primal dengan tatapan penuh tanya, "Guru, apa yang benar-benar sedang terjadi? Apa yang telah menyebabkan semua ini?" Pemimpin kota primal menghela napas panjang. Matanya memancarkan ketegasan dan keprihatinan. "Baru saja aku menerima laporan bahwa ras-ras yang tersebar di seluruh alam semesta ini telah melakukan sebuah tindakan besar. Mereka telah membentuk sebuah aliansi besar." Pernyataan itu membuat seluruh aula terdiam. Semua Universe Master yang hadir seakan membeku. Ras-ras yang tersebar selama ini dianggap sebagai kelompok yang lemah dan tidak memiliki Universe Master. Mereka hidup di bawah naungan ras yang lebih kuat, dan sebagian besar dari mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup tanpa bantuan ras besar lainnya. Jadi, mendengar bahwa ras-ras ini kini telah membentuk aliansi besar adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Lo Feng berkata dengan tidak percaya, "Bagaimana bisa ras-ras ini membentuk aliansi? Bukankah mereka selalu terpecah belah dengan banyak kebencian di antara mereka?" Pemimpin kota primal mengangguk perlahan. "Ya, aliansi yang mereka bentuk sangat besar. Ada 282 ras kuat di dalamnya, dengan hampir 10.000 ras biasa dan sejumlah besar ras lemah. Totalnya, mereka memiliki lebih dari 400 Universe Master yang bergabung dalam aliansi ini. Ini adalah kekuatan yang luar biasa besar." Master Gunung Es tidak bisa menahan rasa takjub dan tanya. Matanya terbelalak. Mereka benar-benar bisa menggabungkan kekuatan sebanyak itu. Lo Feng menggigit bibirnya, berusaha mencerna informasi yang baru saja dia terima. Pemimpin kota primal melanjutkan, "Ya, membentuk aliansi ini sangat sulit karena berbagai ras yang tersebar memiliki kepentingan dan konflik mereka masing-masing. Namun, mereka berhasil melakukannya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka dipimpin oleh pemimpin Pulau Sihua." Di saat itu, seluruh aula terdiam. Nama pemimpin Pulau Sihua langsung menggema di hati setiap Universe Master yang hadir. Pemimpin Pulau Sihua adalah seorang figur misterius yang selama ini dikenal sebagai sosok yang tidak terikat pada siapapun. Dia lebih suka beroperasi secara independen, jauh dari keramaian, dan selalu terlibat dalam perencanaan yang sangat matang. Tidak ada yang menyangka dia akan menjadi sosok yang cukup kuat untuk memimpin sebuah aliansi super seperti ini. Master Longyan bertanya dengan nada tercengang, "Apakah dia benar-benar yang memimpin aliansi itu? Apa yang dia inginkan?" Pemimpin kota primal mengangguk, ekspresinya penuh penekanan.
Dia memang pemimpin dari aliansi itu, dan sekarang dengan lebih dari 400 Universe Master yang bergabung, mereka telah mengumpulkan kekuatan yang lebih besar dari kubu aliansi bersatu dan bahkan dari kubu manusia. Lo Feng menatap pemimpin kota primal dengan rasa khawatir yang mendalam. Jika mereka sudah begitu kuat, bagaimana kita bisa bertahan jika mereka memutuskan untuk beralih ke pihak kubu aliansi bersatu? Kita akan dalam bahaya besar. Pemimpin kota primal mengangguk, matanya menyiratkan rasa putus asa yang sama. Ya, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Sekarang, kita hanya bisa menunggu dan melihat apa yang mereka lakukan. Mereka akan segera mengumumkan diri mereka secara terbuka. Mereka akan menjadi kekuatan yang sangat berpengaruh, yang bisa menentukan hasil dari perang terakhir. Lo Feng dan Universe Master lainnya saling memandang. Jelas, terlihat kekhawatiran di wajah mereka. Bagaimana bisa ras-ras yang selama ini dianggap sebagai ancaman kecil tiba-tiba bangkit dan menjadi kekuatan yang dapat mengubah arah pertempuran besar ini? Dengan lebih dari 400 Universe Master di dalam aliansi mereka, kemenangan yang mereka raih akan sangat menentukan siapa yang akan menjadi pemenang dalam perang terakhir. Di luar aula, kelompok-kelompok besar dari Samudra Semesta yang terkenal dengan kekuatan mereka, seperti klan Mata Dewa dan klan Skeleton, mulai bergerak. Mereka tahu bahwa manusia sedang terjebak dalam kesulitan besar. Mereka pun memanfaatkan kondisi ini untuk menawarkan harta karun sejati tertinggi mereka sebagai bentuk godaan, berharap dapat menjalin hubungan lebih dekat dengan manusia. Lo Feng menghela napas panjang, matanya berkilat penuh keprihatinan. Apa yang seharusnya kita lakukan? Jika kita tidak menanggapi tawaran-tawaran ini, apa yang akan terjadi pada umat manusia? Pemimpin kota primal menatap mereka semua dengan pandangan serius. Sekarang, kita hanya bisa menunggu apa yang akan dilakukan oleh aliansi super ini, dan melihat apakah mereka benar-benar akan mengambil tindakan besar atau tidak. Aliansi Kebebasan, itulah nama aliansi mereka. Aliansi ini kini menjadi kekuatan terdepan di seluruh alam semesta asli. Mereka memiliki lebih dari 400 Universe Master di dalamnya, yang tentu saja akan mengubah segalanya. Lo Feng dan Universe Master lainnya merasa betapa besar ancaman yang sedang menghadang mereka. Di langit alam semesta yang kelam dan tak berujung, ombak keemasan menggulang bagai tsunami kosmis, menyapu seluruh ruang dengan kekuatan menakjubkan. Bintang-bintang dan planet-planet seperti butiran pasir yang terbawa angin, kecil dan tak berarti di tengah kedahsyatan energi yang mengalir. Namun di antara badai itu, berdiri satu pulau yang tak tergoyahkan, sebuah tempat suci, dikelilingi oleh energi kosmik, seolah dilindungi oleh kehendak semesta itu sendiri. Di atas pulau ini, puluhan tahta disusun dalam formasi melingkar. Masing-masing tahta ditempati oleh makhluk-makhluk yang luar biasa kuat, dari ras berdarah dan berdaging hingga ras energi, logam, batu, dan tumbuhan. Tak peduli bentuk atau asal, mereka semua memiliki satu kesamaan, kekuatan dahsyat dan keinginan untuk merdeka dari belenggu kekuasaan yang menekan mereka. Di pusat lingkaran itu, duduklah sosok tinggi berwarna ungu, memancarkan aura ilahi. Suaranya dalam dan bergetar di seluruh ruang waktu, terdengar oleh setiap Universe Master yang hadir. Mulai hari ini, aliansi kebebasan akan bangkit di alam semesta asli ini. Aliansi kebebasan demi bertahan hidup demi kebebasan, teriak para Universe Master lainnya serempak. Suara mereka bergema bagaikan petir yang menggetarkan struktur semesta. Makhluk ungu itu adalah pemimpin Pulau Sihua. Matanya menatap ke segala arah, menyapu semua tahta. Kalian tahu bahwa kita adalah ras-ras yang terpinggirkan. Bahkan yang paling kuat di antara kita hanya memiliki 6 Universe Master. Sebagian besar dari kita hanya memiliki 1. Kita lemah di hadapan 2 kekuatan besar yang berseteru, tim manusia dan aliansi pasukan bersatu. Jika kita memilih bergabung dengan mereka, nyawa kita menjadi taruhan. Jika kita netral, mereka akan curiga dengan mengancam kita. Tidak ada jalan aman bagi kita. Salah satu Universe Master dari ras batu berbicara. Suaranya berat seperti gunung runtuh.
Kami hanya ingin hidup damai, tapi sepertinya bahkan itu pun tidak mungkin. Pemimpin Pulau Sihua mengangguk. Karena itulah kita membentuk aliansi kebebasan, bukan untuk tunduk, tapi untuk menentukan jalan kita sendiri. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah langit, lalu melanjutkan dengan suara yang semakin kuat. Kita memiliki 298 ras dan 433 Universe Master. Kita memiliki lebih dari 4000 kesatria. Kita bisa menciptakan kekuatan ketiga yang sejati, bebas dari dominasi siapapun. Manusia memang punya harta karun luar biasa, tapi kita punya jumlah, kita punya persatuan, kita punya kehendak untuk tidak lagi menjadi pion di permainan mereka. Teriakan persetujuan bergema. Para Universe Master yang selama ini tersebar dan ketakutan, ini merasa percaya diri. Mereka adalah kekuatan sejati. Mereka baru saja bangkit dari bayangan-bayangan sejarah. Sementara itu, di bintang gigi darah, markas besar ras iblis, di sebuah aula yang gelap dan penuh tekanan mental, 6 Trugat duduk bersama avatar dari Master Sungai Bintang, Master Teratai Hitam, dan Master Bintang Liulan. Aura mereka menekan ruang seperti gravitasi bintang mati. Master Sungai Bintang memecah keheningan. Kita telah kehilangan banyak Universe Master. Sekarang kita punya kurang dari 400, dan jumlah itu hampir sebanding dengan aliansi kebebasan. Master Teratai Hitam mengangguk dengan dingin. Bahkan di antara ras bawahan, kesetiaan mereka meragukan. Kita mungkin harus menyandra sebagian dari mereka di alam semesta mini kita jika ingin mencegah pengkhianatan. Master Bintang Liulan melipat tangan. Aliansi kebebasan memberikan 2 syarat. Pengalaman warisan dari peradaban kuno harus dibagi rata, dan 2 harta karun sejati harus diberikan kepada mereka. Mereka sangat rakus, geram salah satu Trugat. Mereka tahu kita butuh mereka, dan mereka memanfaatkan hal itu. Jangan gegabah, kata Master Sungai Bintang. Mereka pasti sudah memberikan syarat itu kepada manusia juga. Sekarang mereka hanya menunggu siapa yang akan setuju lebih dulu. Di wilayah rahasia manusia, para Universe Master berkumpul. Di dalam istana utama, pemimpin kota primal berdiri di hadapan Universe Master elit manusia. Aliansi kebebasan sudah mengajukan tawaran mereka, katanya dengan tenang. Jika kita ingin mereka bergabung, kita harus memberikan sebagian pengalaman warisan. Bagaimana naik dari Universe Master menjadi seorang Trugat? Kemarahan segera mengguncang. Dasar mereka tak tahu malu. Kalau kita beri mereka warisan itu, mereka akan bertambah kuat, dan kita malah menciptakan musuh masa depan. Dan jika kita tidak memberi, mereka bisa memilih bergabung dengan musuh kita. Pemimpin kota primal mengangkat tangan, menenangkan keributan. Aku tahu ini menyakitkan, tapi kita tidak bisa membuat keputusan gegabah. Kita akan menunggu, mungkin ada jalan ketiga. Suasana menjadi tegang, hening sesaat. Lalu pemimpin kota primal berbicara lagi dengan nada yang lebih rendah, nyaris penuh rahasia. Ada satu hal yang belum kalian ketahui, rahasia terakhir umat manusia. Mata semua Universe Master tertuju padanya. Pemimpin kota primal mengangguk perlahan. Guru Origin, dia telah menjelajahi samudera alam semesta dan tak terkalahkan. Tapi ia tahu jalan yang ia pilih akan berat. Maka sebelum ia pergi, ia meninggalkan sesuatu yang bisa menyelamatkan umat manusia di saat paling genting. Aku yang selama ini menjaga rahasia ini. Aku yang menjaga wilayah rahasia primal, bukan karena gelar atau status, tapi karena aku punya sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Semua Universe Master saling bertukar pandang. Sebagian mulai merasakan harapan yang lama hilang. Ikuti aku, ucap pemimpin kota primal membalikkan tubuhnya. Sekarang waktunya kalian mengetahui kebenarannya. Lo Feng dan Universe Master lainnya bangkit. Mereka tahu sesuatu besar akan terungkap, dan mungkin itu adalah satu-satunya harapan untuk menghadapi kekuatan besar yang telah terbentuk di depan mata.